Sang Kiai, kisah Rudi hari Jumat. Kisah hari Jumat, percaya silahkan, gak percaya juga tidak dilarang. Hari Jumat itu Syaidul Ayam, atau gustinya hari. Di akhirat itu kalau hari Jumat, pintu gerbang akhirat dibuka. Orang yang disiksa tapi tidak menjalankan dosa double, artinya dosa misal karena riba dan dosa lain. Di hari Jumat itu masa libur siksaan, tapi kalau dosanya double-double ya hari Jumat tetap disiksa. Yang libur dari siksaan di hari Jumat para roh orang yang sudah meninggal dari zaman Nabi Adam, sampai sekarang ini, berdiri di gerbang akhirat, menunggu kiriman doa dari orang yang hidup di dunia. Wajah mereka semua menghadap langit. Mereka berjubel-jubel seperti semut, penuh sesak. Yang hari-hari biasa tidak disiksa mereka memakai pakaian putih seperti orang yang memakai pakaian ihram. Dan yang sebelumnya disiksa pakaian mereka ancur-ancuran, sobek-sobek, ada yang dirantai kaki tangannya, dan ada yang wajahnya hancur, perutnya hancur, ususnya terburai dan lain-lain kengerian. Mereka semua berjejal menunggu kiriman doa dari orang yang masih hidup. Wajah mereka semua tengadah menghadap langit. Sekali waktu ada cahaya doa yang tertuju pada seseorang, dan cahaya itu seperti bintang jatuh dari langit, langsung menuju orang yang mendapatkan kiriman doa itu. Itu jika doa itu sampai. Ada juga cahaya doa yang terkirim kepada seseorang, tapi cahaya itu sebelum sampai kepada orang yang mendapatkan sudah padam duluan. Ketika seorang aulia mengirimi doa pada mereka, maka ribuan triliun cahaya jatuh dari langit, seperti hujan deras menuju semua orang yang menunggu. Semua orang menggerung menangis, air matanya bercucuran. Mereka berlarian berebut cahaya yang datang itu dengan tangisan kebahagiaan, karena doa aulia itu meringankan siksaan mereka. Jika seorang aulia mengucapkan, ila ruhi jamil muslimin wal muslimat, wal mukminin wal mukminat, fi babul akhirat, lahumul fatihah. Langit yang gelap mendadak terang benderang, ketika Fatihah dibacakan, berjuta triliun cahaya seketika turun dari langit seumpama hujan cahaya, seketika suara tangis bergemuruh. Dan ruh-ruh itu berebut cahaya syafaat itu, dan siksaan mereka yang mendapatkan cahaya itu akan mendapatkan keringanan, setidaknya untuk sampai Jumat depan. Rahasia para ruh pulang di malam Jumat. Banyak pertanyaan, apakah orang yang sudah meninggal itu setiap malam Jumat akan kembali pulang? Jawabnya, bisa iya, bisa tidak. Allah memberi izin ruh pulang itu, di masa 3 hari, untuk diperlihatkan keadaan orang yang ditinggalkan, lalu 7 hari setelah kematian, atau hari Jumat, di masa 7 hari, diberi kesempatan meminta tolong kepada orang yang bisa menolong, di hari Jumat sampai hari ke-40 hari. Setelah itu di sana itu tergantung keadaan, jika orangnya di surga Firdaus, maka mendapat izin pulang ke rumah setiap malam Jumat. Kalau masih di surga di bawah Firdaus maka tidak dapat izin. Tapi semua ruh itu di malam Jumat, mendapat izin di pintu gerbang akhirat. Jika ada yang mendoakan ke mereka dan sampai, maka doa itu akan datang ke mereka, seperti cahaya bintang jatuh. Makanya bagus ketika mendoakan di hari Jumat, semua orang dari zaman Nabi Adam sampai orang yang mati terakhir itu kumpul di pintu gerbang akhirat menunggu doa dari orang yang mendoakan. Itu juga yang mendapatkan izin yang tidak menanggung dosa double, karena yang disiksa karena menanggung dosa double. Menanggung dosa double, misal sudah berbuat dosa tidak sholat, atau membuka aurat,
tapi juga melakukan riba. Orang yang melakukan riba dan syirik menyekutukan Allah di hari Jumat itu siksaannya tidak libur, jadi tidak ikut kumpul di gerbang akhirat. Di akhirat itu, kebanyakan orang disiksa, apalagi orang umum, yang di zaman-zaman akhir ini, apa yang sebenarnya dosa, malah sudah tidak dianggap dosa karena sudah umum dan biasa, dan kebanyakan orang melakukannya. Dosa apa yang sudah dianggap umum, dan kebanyakan orang melakukan, seperti tidak menutup aurat, jadi perempuan membiarkan rambutnya terurai dilihat lelaki bukan muhrim itu menyebabkan disiksa dipukul kepala sampai pecah. Biasa membicarakan keburukan orang, itu juga disiksa dengan mulut dimasuki daging manusia yang busuk dan mendidih. Istri suka melawan dan tidak terima dengan suaminya, suami yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Orang yang berhutang kepada bank melakukan riba, itu malah siksaannya tak pernah libur sekalipun hari Jumat, di mana orang-orang yang tak melakukan riba libur siksaannya. Kalau umpama satu desa meninggal dunia, belum tentu satu orang selamat dari siksaan. Atau satu kapal berisi ribuan orang tenggelam, belum tentu ada satu orang yang tidak disiksa. Mencari orang yang selamat dari siksaan itu ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Bahkan banyak di dunia ini, orang-orang yang dianggap syekh, kiai, wali oleh pengikutnya bahkan dianggap wali kutub, dimuliakan sampai melampaui batas, tapi di akhirat dalam keadaan menjalani siksaan. Jika Allah ingin hambanya itu menjadi penghuni surga, maka akan dimudahkannya melakukan amal ibadah, dan hati senang dan condong serta ringan menjalankannya. Jika akan melakukan maksiat maka akan diberatkan dan ditutup pintu-pintu ke arah sana, sehingga hari-harinya dihiasi amal ibadah tiada henti, dan makin beribadah akan ditanamkan di hati hamba yang dicintainya itu rasa ikhlas. Dan jika Allah itu menghendaki hambanya itu menjadi penghuni neraka, maka Allah akan memberatkan di hati hamba tersebut melakukan ibadah dan menutup jalan ke arah ibadah. Jika beribadah pun akan ditumbuhkan riak dan ujub, dan beribadah penuh nifak. Jika memakai kerudung pun akan ditanamkan di hati orang tersebut kesan gaya, bukan niat menutup aurat. Artinya jika melakukan ibadah, maka akan ditanamkan di hati orang tersebut rasa tak ikhlas, dan selalu menghiasi hari-harinya dengan maksiat, seakan maksiat itu amat menyenangkannya, dan menjalankannya amat ringan, dan tiada beban berdosa di hatinya, setiap diajak berbuat dosa. Maka amat semangat di hatinya, dan ditumbuhkan rasa bangga atas dosa, pintu-pintu jalan doa hamba tersebut ditutup, dan pintu-pintu syirik dan persekutuan dengan syaitan dibuka, mudah sekali mendapat dunia, dan dimudahkan pula menghambur-hamburkannya pada jalan yang tidak diridhoi, dan ditutup jalan beramal soleh. Jika bersedekah, akan ditumbuhkan di hatinya riak, ujub, dan tidak ikhlas. Hanya orang yang mau menimbang-nimbang dengan tafakur, yang akan diselamatkan. Mohon ampun atas dosa, lalu minta dijaga dan dikembalikan ke jalan yang benar yang akan Allah selamatkan.